Mohon jawabannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, bahasa penghuni surga kan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jadi seru banget. Saya itu waktu kecil ya, tapi sekarang masih kecil sih. Jadi membayangkan, penghuni surga itu gantengnya, cantiknya kayak orang Arab ya. Karena berbahasa Arab, tingginya gimana ya? Kayak Habib ya, kayak Habib ya, Muhammad itulah. kira-kira ya Ustadz Ini Maulana. pas banget ya, kita bahas masalah surga, yang datang penghuni surga. Ada contohnya Ada contohnya soalnya. langsung. Jadi berperawakan seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, gimana? Tingginya 60 asta. 60 asta gimana ya? 60 Satu hasta itu 45 cm. 45 cm Dikali berarti 60. Iya, 40. Waduh, 60 asta. Waduh, tinggi banget ya. Jadi 45 cm dikali Karena 60. diriwayatkan Nabi Adam duduk 30 meteran. ya 30 meter ya. Wah, luar biasa. Jadi mohon izin kepada semuanya, usianya betul tadi atau Sasam, usianya masih muda. Saking mudanya belum tumbuh jenggotnya dan rambutnya itu enggak terlalu panjang, rapinya. Kemudian usianya tadi dijelaskan Sasam antara 30 ke 33. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya bagaimana modelnya ini, alhamdulillahirabbil suaminya ganteng, istrinya cantik dan semuanya alhamdulillah akhlaknya baik-baik. Kalau biar cantik, biar ganteng, kalau wataknya nggak enak, nggak bagus, sifatnya nggak bagus, tidak ada keindahan padanya. Karena ada namanya inner beauty. Inner beauty. Itu maksudnya. Ya, benar. Inner beauty. Ada namanya kecantikan dari dalam. Ada gantengnya dari dalam. Ada gantengnya karena akhlak. Ada cantiknya karena akhlak. Kalau ini cantik luar dalam, ganteng luar dalam. Penuh kasih sayang. Lalu tidak ada kebencian. Bahagia selalu. Gimana ya? Bermanja-manjanya, bermesraannya. Saya merasa membayangkan waktu almarhumah ya. Masya Allah. Oh iya. Ini luar biasa. Wajahnya senantiasa, wajahnya mereka laksana bulan purnama. Sekali lagi, laksana bulan purnama. Bagaimana bulan purnama itu? Wah, tapi jangan dibayangkan bulan ya. Tapi bayangkan perumpamaan. Kiasan. Bukan berarti kadar ikan Bukannya bulat-bulat kayak bulan gitu. Gak begitu. Jangan dibayangkan seperti itu. Pokoknya digambarkan itu bercahaya, anteng. Bayangkan, bidadari saja minum, kelihatan air turun dari tenggorokannya. Berarti saking putihnya. Bersih. Saking bersihnya. Tapi jangan membayangkan, wah geli dong lihatnya turun semua itu makanan. Gak gitu. Jadi saking putihnya, saking bersihnya. Jadi kebayang gak penghuni surga itu? Nah, malaikat Jibril buka jendela, melirik ke surga, tiba-tiba ada bidadari lewat, itu pingsan, saking cantiknya. Padahal tidak punya nafsu. Bagaimana kita yang punya nafsu? Nah, ini suatu gambaran yang luar biasa, kenikmatan, bahkan memandang pun kenikmatan. Bukan di dunia ini kan setiap ketemu dia lagi, kamu lagi, ada kebosanan kan? Kalau di surga tidak. Semakin dia lihat, semakin dia suka. Semakin dia lihat, semakin cantik. Lah, itu setiap Jumat. Jadi ada nanti ini ada yang bahas pasar gak sebentar? Ada yang bahas pasar, gak usah saya bahas paling kalau begitu. Karena ada sekali sepekan orang pada ketemu. Wah, ganteng. Makin, aduh gimana ya. Tapi ibaratnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita pun dikumpulkan seperti itu. Ada kekangan, aku nanti mau ketemu ini. Ada seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Luar biasa ya. Tingginya sama. Tingginya sama. Kalau sekarang kan aku merasa minder. Iya, jadi kan ada perbedaan ya kalau Iya. sekarang ya Ustadz Maulana ini luar biasa loh jamaah. Allah memberikan keindahan berlipat-lipat saat kita di surga. Seperti kata Ustadz Maulana tadi, indahnya seperti laksana bulan purnama. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, berikutnya kita akan masuk ke tausiah Habib Muhammad. Siap. Habib ini
kan yang namanya hidup kan kita kan sebagai manusia pasti ada capeknya, ada lelahnya ya kan Habib. Terus pasti kan ada sakitnya juga, pokoknya letih, lesu, terasa nggak enak lah badan gitu. Nah ini apakah penduduk surga juga seperti itu Habib? Apakah nanti kita di surga tidak pernah merasakan sakit dan apakah kita tidak akan tidur? Jadi kayak Allah tuh memberikan kita kesibukan supaya kita selalu menikmati keindahan yang ada di surga bersama pasangan kita. Nah itu seperti apa Habib, silakan. Apakah ahli syurga itu tidur atau tidak tidur? Di dalam surah Al-Furqan tadi dibacakan sama Ustaz Syam, juga ada di dalam ayat yang lain tetap di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul jannah yauma idzin, orang-orang ahli syurga itu khairum mustaqarra, tempat tinggal yang terbaik, wa ahsanu maqila, tempat istirahat yang terbaik. Tempat tinggal yang terbaik, tempat istirahat yang terbaik. Jadi kalau dikatakan ahli syurga tidur atau tidak? Tidak tidur. Ahli syurga terus memandang. Ahli syurga tidak habis-habisnya pengen memandang syurga Allah ini. Kan kadang-kadang kita seperti yang dikatakan Ustaz Maulana. Misalnya contohnya jangan Ustaz Maulana. Ya Ustaz Syam misal contohnya. Hari ini mandang Ustaz Syam. Masya Allah kelihatan ganteng. Dipandang lagi, ganteng, dipandang lagi, berkurang, dipandang lagi. Kok jadi jelek, dipandang lagi. Nah kalau syurga tidak. Setiap dia memandang, jadi ketika dia memandang itu tambah indah. Besoknya tambah indah lagi, besoknya tambah indah lagi. Terus meningkat keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh kepada ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ahli syurga ini sudah tidak bisa dibayangkan kenikmatan. Kalau tadi dikatakan tingginya, kulit sekarang, kulitnya orang ahli syurga. Nah, kulitnya orang ahli syurga itu sampai diriwayatkan seperti kulit kuku. Nih seperti kuku. Satu sama lain Ustadz Syam, Ustadz Maulana Cha, satu sama lain bisa berkaca dengan kulitnya. Jadi tidak tidur, tidak lelah, tidak capek, tidak istirahat, semuanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan ada satu sahabat begini, sampai Nabi cerita ini pun sampai tersenyum. Ada satu sahabat, cerita Nabi SAW menceritakan satu hadis, maka Nabi mengatakan nanti ada orang yang kebiasaannya sepertinya dia pengen ya Rabbi surga nih, aku pengen bercocok tanam, pengen bersawah di surga. Kata Allah, apa yang kau dapatkan? Enggak, pengen aja karena di dunia aku bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan benihnya, berikan bibitnya, berikan tempat untuk sawah ladang, mereka menanam, langsung tumbuh, langsung mereka ambil. Jadi mereka tidak tidur, mereka tidak istirahat. Kenapa? Semuanya nikmat, tidak ada capek, tidak ada pusing, tadi sudah dikatakan tidak ada sakit, enggak ada minum obat, enggak ada galau, semuanya tidak ada, semua pokoknya nikmat. Maka kata orang Badui, jawab cerita Nabi, orang Badui ini bilang, oh, ya Rasulullah, kalau kau bicara itu orang yang bercocok tanam minta bertani, itu pasti orang dari Quraisy sama orang dari Ansor. Nabi senyum, loh kenapa kau bilang orang dari Quraisy sama orang dari Ansor? Karena mereka itu orang-orang yang suka bercocok tanam. Ya itu mereka orang-orang yang suka bercocok tanam, suka bertani. Pasti bukan dari kami kata orang Badui. Itu pasti kaum Ansor sama kaum kaum orang-orang Quraisy. Ada orang Badui, ada peternak ya. Iya orang berternak, maka fatabas sama Rasul. Ketika Nabi, ya namanya celetukan orang Badui kan, celetukan orang Badui itu, maka Nabi tersenyum, Nabi tertawa dengan celetukan tersebut. Jadi semua yang mereka ingin, kata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, kitab besar Masya Allah, Ibnu Hajar mengatakan, menterjemahkan hadis tadi, artinya nanti orang di surga itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam hatinya ketika mereka belum dapatkan di dunia, semua mereka akan dapat. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, ini luar biasa. Jadi seperti kata Habib tadi, tempat istirahat terakhir dan tempat tinggal terbaik. Masya Allah. Dan intinya adalah kita tidak